Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, semoga Allah merahmati kita semuanya dalam kebaikan. Pada pagi penuh berkah ini kita kembali thalabul ilmi dengan mengkaji ilmu-ilmu penting dalam agama kita, terutama untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Dan kembali kita membahas buku panduan Ramadan kontemporer yang ini berisi masalah-masalah hukum lengkap dari bahasan puasa, qadha, fidyah, sholat taraweh, menyambut Lailatul Qadar, amalan saat iktikaf, lalu di akhir-akhir bulan Ramadan kita bayar zakat fitrah, zakat mal juga bagi yang punya kebiasaan di bulan Ramadan, sampai panduan sholat Idul Fitri, hingga pembahasan mudik dan perpisahan dengan bulan Ramadan. Nah, buku ini bisa dicek di beberapa store dan marketplace, bisa nanti dicek di media sosial. Di samping itu, nantinya di bulan Ramadan, sebagaimana info telah tersebar, kami tetap mengadakan kajian rutin setiap pagi dengan membahas buku ini. Kemudian nanti siang ada kajian rekaman dari buku Mutiara Nasihat Ramadan, berisi 40 materi yang nantinya kita akan gali berupa pelajaran tazkiyatun nufus, motivasi beramal, kaitannya dengan apa sih hikmah-hikmah dari amalan tertentu di bulan Ramadan, ada dalam buku ini, ada dalam 40 materi. Yang ini juga bisa digunakan oleh para dai untuk mengisi kultum. Nanti juga ada kajian anak, tetap jam 2 siang, kami ubah jam 2 siang dari hari Senin besok sampai jam 3 menjelang asar. Nah, dari buku yang kami susun, ya, ada beberapa poin cuma salah ketik atau ada di sini halaman 15 dan di bagian etalase belakang ya. Tapi ini buku manfaat sekali, bisa dipelajari lebih jauh. Dan juga nanti dalam bentuk audio, kami akan kaji 2 buku ini. Nanti malam akan launching program Rumaiso Khataman. Nanti selain khataman Quran, kita akan pantau lewat program yang berbasis web. Kemudian nanti ada pemantauan juga dengan memberikan pelajaran dari 2 buku yang kami miliki, tafsir surat Al-Fatihah dari Jalalain, terus tafsir 3 surat favorit dari Jalalain juga. Nah, ini nanti jadi rujukan untuk Rumaiso Khataman tadi. Kita akan rampungkan 30 juz Al-Quran lewat pemantauan, dan nanti ada pelaporan berbasis web. Kemudian nantinya sambil tadabbur, ya minimal kalau kita sudah paham 4 surat ini di bulan Ramadan, lebih berkesan. Dan bulan Ramadan memang bulannya Al-Quran, lebih-lebih lagi kita bisa mentadaburinya, tidak hanya membaca. Karena kalau hanya membaca saja seolah-olah keluar dari bulan Ramadan tanpa kesan, tidak ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita gali dalamnya. Nanti kan infonya malam ini ya, nanti jam 7:30 malam kami akan sebar infonya via media sosial. Anda pantau saja. Bagi yang belum subscribe channel Rumaiso TV, bisa subscribe biar dapat info seperti ini lebih jauh. Baik, pagi ini nanti sambil ada yang mau bertanya bisa open pertanyaan dari sekarang. Bisa tuliskan di kolom chat kalau yang di Zoom Kobar Islam Academy, atau dari sekarang bisa raise hand, karena tentu yang raise hand duluan itu yang punya berhak untuk bertanya lebih dahulu. Kalau waktu saya terbatas, saya tetap dahulukan yang lebih bertanya lebih dulu.
Nanti akan diurutkan oleh host atau admin Zoom Kobar Islam Academy. Kemudian bagi saudara-saudara yang memantau juga atau melihat lewat YouTube Rumaiso TV, setelah Anda subscribe, silakan kalau ada pertanyaan penting tuliskan di kolom komentar, bisa dari sekarang. Begitu juga yang di Instagram Rumaiso, bisa tuliskan juga dari sekarang. Anda nanti dapat menanyakan juga lewat kolom komentar. Juga yang di Facebook. Jadi di Facebook, Instagram Abdul Tausikal, Facebook Rumaiso, terus YouTube Rumaiso TV, dan Zoom Kobar Islam Academy. 4 jalur ini bisa digunakan untuk bertanya pagi ini. Ya, kita akan bahas cuma 2 saja pembahasan, makanya tidak terlalu banyak nantinya. Ada 2 orang lagi yang dapat keringanan saat berpuasa. Nanti pembahasan Jumat pagi tentang masalah puasa kontemporer. Yang pagi ini, Kamis pagi ini kita bahas 2 orang yang dapat keringanan. Kan kemarin kita sudah bahas ada musafir, ada orang sakit ya yang dapat keringanan. Ada musafir, ada orang sakit. Nah, kalau orang sakit yang sakitnya berat ya. Kalau musafir, ingat ya, kalau dia sudah keluar dari yang para ulama sepakati, keluar dari kampungnya, dari batas kampungnya sebelum subuh. Tapi kalau setelah subuh, nah itu baru para ulama berpendapat pagi-pagi dia puasa kok siang safar, apakah dia boleh batalkan? Nah ini para ulama berbeda pendapat. Kalau dikuatkan dalam buku ini boleh batalkan kalau memang ya, dia bersafar. Tapi kalau kita mau hati-hatinya tidak batalkan itu lebih baik. Ya, itu kaitannya dengan musafir ya. Nah sekarang yang kita bahas yang ketiga, yang sudah sepuh atau punya penyakit menaun dan juga wanita hamil menyusui yang sering ditanyakan. Ini gimana gantinya? Saya hamil, si ibu bilang ya saya hamil Ustadz. Ya, hamilnya sekarang ya kotorlah, besoknya ya menyusui lagi. Saya tidak kuat puasa, gimana gantinya? Nah, nanti kita akan lihat pembahasan tersebut. Nah sekarang kita lihat di halaman 131. Monggo. Orang yang sudah tua renta dan dalam keadaan lemah, juga orang sakit yang tidak kunjung sembuh. Para ulama sepakat bahwa orang tua yang tidak mampu berpuasa boleh baginya untuk tidak berpuasa dan tidak ada qadha baginya. Menurut mayoritas ulama, cukup bagi mereka untuk memberi fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Hal ini berdasarkan firman Allah, Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ya, bagi orang yang berat menjalani puasa, tidak mau berpuasa secara permanen, maka hendaklah ia memberi makan pada seorang miskin. Nanti fidyahnya kita ada rincian sendiri cara membayarnya. Namun secara umum fidyah itu memberi makan. Memberi makan berarti bukan makanan ringan. Ya makanan ya ada nasi, ada lauk pauk gitu dia siapkan. Atau di sini fidyah ya berupa makanan mentah, yaitu dia siapkan beras. Kalau dalam mazhab Syafi'i, beras yang dia siapkan itu 1 mud. Ya, beras yang dia itu siapkan 1 mud yaitu sekitar 7 ons. 1 hari tidak puasa maka 1 mud dikeluarkan, nanti diserahkan kepada fakir miskin. Dan di sini disebut tadi ya, orang tua yang tidak mampu berpuasa, sudah sepuh tidak mampu berpuasa, atau tadi disebut juga yang sakit menaun tidak kunjung sembuh, maka baginya fidyah, nanti dia ganti di hari yang dia bayarkan nanti setelah bisa nanti cara bayarnya sehari tidak puasa, sorenya bayar, atau nanti ditumpuk di akhir Ramadan kemudian dia bayar. Dan tidak boleh belum jalani puasa sudah bayar, karena ibaratnya gini, orang nggak punya utang ya nggak usah bayar, kalau punya utang baru bayar gitu. Ibaratnya fidyah seperti itu. Terus di bawahnya lagi, Begitu pula orang sakit yang tidak kunjung sembuh. Dia disamakan dengan orang tua renta yang tidak mampu melakukan puasa sehingga dia diharuskan mengeluarkan fidyah atau memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. ya Ibnu Qudamah mengatakan, Orang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka dia boleh tidak berpuasa dan diganti dengan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan.
karena orang seperti ini disamakan dengan orang yang sudah tua. Baik, orang yang sakit tidak diharapkan lagi kesembuhannya, sakit menaunnya tidak kunjung sembuh, lantas dia tidak berpuasa, diganti dengan mengeluarkan fidyah, beri makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Nah, ingat ya, ini berlakunya sama. Nanti dia keluarkan fidyah. Namun bagi orang yang sakit, ya masih diharapkan sembuhnya, masih bisa sembuh dan nanti bisa pulih sehat lagi, maka orang seperti ini bukan fidyah, tapi keluarkan qadha. Itu dia bayarkan qadha, ya 1 hari tidak puasa, bayar lagi nanti di waktu saat ba'da Ramadan dia bayar 1 hari puasa. Jadi kalau 5 hari tidak puasa karena sakit, ya walaupun di sini bisa sembuh ya, masih ada harapan untuk sembuh dan dia masih kuat untuk qadha puasa, maka dia baiknya tetap qadha puasa untuk bayar 5 hari tadi. Nah, itu nanti pembahasan lengkapnya tentang qadha dan fidyah ada di pembahasan sendiri dalam buku ini. Sekarang kita lihat wanita hamil dan menyusui. Dia tidak puasa, dapat keringanan. Namun nanti gantinya itu apa akan dijelaskan dalam pembahasan ini. Di antara kemudahan dalam syariat Islam adalah memberi keringanan kepada wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Jika wanita hamil takut terhadap janin yang berada dalam kandungannya dan wanita menyusui takut terhadap bayi yang dia sapi, misalnya takut kurangnya susu, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Dan hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafiri syatra shalah wa 'anil musafiri wal hamil wal murdi as-shauma aw as-siyam. Sesungguhnya Allah meringankan setengah sholat untuk musafir dan meringankan puasa bagi musafir, wanita hamil dan menyusui. Ya, terus Namun, apa kewajiban wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa? Apakah ada qadha ataukah mesti menunaikan fidyah? Apakah qadha ataukah mesti menunaikan fidyah? Ya, di sini ada perselisihan pendapat. Inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi qadha atau fidyah atau mungkin qadha plus fidyah sekaligus. Ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Namun yang jelas tadi ya, dia wanita hamil, wanita menyusui termasuk orang yang dapat keringanan tidak puasa. Terus Al-Jassas rahimahullah mengatakan, para ulama salaf telah berselisih pendapat dalam masalah ini menjadi 3 pendapat. Ada 3 pendapat dalam masalah ini kata Al-Jassas. Ali berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui wajib qadha jika keduanya tidak berpuasa dan tidak ada fidyah ketika itu. Ya, ada yang berpendapat cuma qadha saja tidak ada fidyah. Terus pendapat ini juga menjadi pendapat Ibrahim, Al-Hasan dan Atta. Ibnu Abbas berpendapat cukup keduanya membayar fidyah saja tanpa ada qadha. Nah, Ibnu Abbas berpendapat cukup fidyah saja tidak ada qadha. Ya, nanti akan jelas dari perkataan Ibnu Abbas. Terus sedangkan Ibnu Umar dan Mujahid berpendapat bahwa keduanya harus menunaikan fidyah sekaligus qadha. Nah, kalau Ibnu Umar dan Mujahid menyatakan kalau wanita hamil menyusui tidak puasa ada fidyah sekaligus qadha. Berarti ada 3 ya. Ada yang cuma qadha saja, ada yang cuma fidyah saja, dan ada qadha dan fidyah sekaligus. Terus pendapat terkuat. Pendapat terkuat adalah pendapat yang menyatakan cukup mengqadha saja. Ada 2 alasan yang bisa diberikan. Nah, yang jelas gini, dari penguatan pendapat ini yang ingin kami paparkan adalah qadha jangan dilepaskan. Kalau mau tambah fidyah nanti saya akan jelaskan rinciannya, ada yang lebih bagus. Tapi baiknya tidak cukup fidyah saja. Jadi ada qadha. Alasan pertama di sini dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Innallaha wada'a 'anil musafiri nisfas salati was-shawma wa 'anil hubla wal murdi." Sesungguhnya Allah meringankan separuh sholat dari musafir, juga puasa dari wanita hamil dan menyusui. Nah, sudah dikatakan separuh dari sholat itu bagi musafir dan juga ada keringanan untuk wanita hamil yang menyusui. Coba lihat Al-Jassas menjelaskan. Keringanan separuh sholat tentu saja khusus bagi musafir. Ya. Para ulama tidak ada beda pendapat mengenai wanita hamil dan menyusui bahwa mereka tidak dibolehkan mengqashar sholat. Nah, wanita hamil menyusui bukan mengqashar sholat. Wanita hamil menyusui di sini keringanannya nanti dalam masalah puasa. Terus keringanan puasa bagi wanita hamil dan menyusui sama halnya dengan keringanan puasa bagi musafir. Ya. Dan telah diketahui bahwa keringanan puasa bagi musafir yang tidak berpuasa adalah mengqadhanya tanpa adanya fidyah. Maka berlaku pula yang demikian pada wanita hamil dan menyusui.
Dari sini juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara wanita hamil dan menyusui jika keduanya khawatir membahayakan dirinya atau anaknya ketika mereka berpuasa, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak merinci hal ini. Nah, lihat disebutkan Al-Jassas dikatakan keringanan puasa bagi wanita hamil dan menyusui sama halnya dengan keringanan puasa bagi musafir. Perlu diketahui kalau keringanan puasa bagi musafir yang tidak berpuasa adalah kalau dia tidak puasa qadha. Nggak ada fidyah tuh bagi musafir. Maka berlaku juga yang demikian pada wanita hamil dan menyusui. Kalau musafir itu qadha, maka wanita hamil menyusui juga ada qadha. Jadi sini juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara wanita hamil dan menyusui jika keduanya khawatir membahayakan dirinya atau anaknya. Karena Nabi SAW sendiri tidak merinci hal ini. Ya. Ini perkataan Al-Jassas di dalam Ahkamul Quran, Ahmad bin Ali Ar-Razi Al-Jassas. Nah, sekarang lihat perkataan Al-Jassas ini. Perkataan Al-Jassas ini sebagai sanggahan terhadap pendapat yang menyatakan wajib mengqadha bagi yang hamil, sedangkan bagi wanita menyusui adalah dengan mengqadha dan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Iya, terus sekarang alasan kedua, kenapa qadha mesti ada? Selain alasan di atas, ulama yang berpendapat cukup mengqadha saja tanpa fidyah menganggap bahwa wanita hamil dan menyusui seperti orang sakit, sebagaimana orang sakit boleh tidak puasa, ia pun harus mengqadha di hari lain. Ini pula yang berlaku pada wanita hamil dan menyusui. Nah, lihat orang sakit itu kalau tidak puasa qadha, bukan fidyah. Kecuali kalau sakitnya menaun ya. Kalau sakitnya dia masih bisa qadha, nanti setelah sembuh dia qadha. Maka wanita hamil menyusui dimisalkan dengan orang sakit. Karena dianggap seperti orang sakit maka berlaku hukum qadha ini cukup mengqadha sebagaimana firman Allah Al-Baqarah ayat 184 ya, wa faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Ini bagusnya dituliskan sini Al-Baqarah 185 pakai wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Coba dibaca artinya. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Nah, pendapat ini didukung oleh ulama belakangan semacam Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Ya, Syekh Ibnu Baz, mufti Saudi Arabia di masa silam ya. Terus Syekh Ibnu Baz rahimahullah berkata, hukum wanita hamil dan menyusui jika keduanya merasa berat untuk berpuasa, maka keduanya boleh berbuka atau tidak berpuasa. Namun mereka punya kewajiban untuk mengqadha atau mengganti puasa di saat mampu karena mereka dianggap seperti orang yang sakit. Nah, ingat ya, dianggap seperti orang yang sakit. Terus sebagian ulama berpendapat bahwa cukup baginya untuk menunaikan fidyah atau memberi makan kepada orang miskin untuk setiap hari yang ia tidak berpuasa. Ya. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Ya. Yang benar, mereka berdua punya kewajiban qadha, yaitu mengganti puasa karena keadaan mereka seperti musafir atau orang yang sakit, yaitu diharuskan untuk mengqadha ketika tidak berpuasa. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah yang artinya, ya, wa man kana maridun aw ala safarin fa idda faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Nah, terus kondisi ini berlaku bagi keadaan wanita hamil dan menyusui yang masih mampu menunaikan qadha. Nah, lihat ya, dia masih mampu menunaikan qadha kan, apalagi ada yang punya planning, punya rencana nanti hamil lagi 5 tahun gitu setelah anak saya 5 tahun atau 10 tahun bahkan. Berarti kan kesempatan untuk mengqadha masih banyak. Dia bisa nyicil, lakukan puasa Senin Kemis, misalnya 2 tahun nggak puasa, 2 kali 30 hari 60 ya. Maka Senin Kemis, tapi niatan pokoknya qadha. Nah, maka dalam waktu kurang dari 10 bulan, kalau Senin Kemisnya rutin tiap bulan, maka dia bisa dapat di situ menyelesaikan qadha puasanya. Bisa. Ya, apalagi planning tadi ya, 5 tahun lagi baru punya anak atau 10 tahun lagi punya anak. Ya ngapain dikatakan berat di sini, enggak berat kok. Maka tidak beralih pada fidyah namun qadha. Ya, terus dalam kondisi ini mereka dianggap seperti orang sakit yang diharuskan untuk mengqadha di hari lain ketika ia tidak berpuasa. Ya. Namun apabila mereka tidak mampu untuk mengqadha puasa karena setelah hamil atau menyusui dalam keadaan lemah dan tidak kuat lagi, maka kondisi mereka dianggap seperti orang yang sakit yang tidak kunjung sembuhnya. Ya, dia itu tidak kuat lagi misalnya puasa, maka baru dia itu bayar fidyah. Terus pada kondisi ini mereka bisa pindah pada penggantinya, yaitu menunaikan fidyah dengan cara memberi makan pada 1 orang miskin setiap harinya. Iya, terus
Ada catatan di 206 ya. Wanita yang dalam kondisi semacam ini menunaikan qada di saat dia mampu. Meskipun nanti menunda 2 tahun ya. Jika sampai 2 tahun ditunda karena masih butuh waktu untuk menyusui, maka tidak mengapa dia tunda qadanya sampai dia itu mampu, dan itu tidak dianggap masalah di situ ya. Ini uzur bagi dia. Terus Catatan penting yang perlu diperhatikan bahwa wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa jika memang ia merasa kepayahan, kesulitan, takut membahayakan dirinya atau anaknya. Nah, ini kalau berat puasanya, namun kalau tidak berat ya tetap puasa dong. Terus Al-Jassas katakan, jika wanita hamil dan menyusui berpuasa lalu dapat membahayakan diri, anak, atau keduanya, maka pada kondisi ini lebih baik bagi keduanya untuk tidak berpuasa dan terlarang bagi keduanya untuk berpuasa. Akan tetapi, jika tidak membawa dampak bahaya apa-apa pada diri dan anak, maka lebih baik ia berpuasa, dan pada kondisi ini tidak boleh ia tidak berpuasa. Nah, jika wanita hamil dan menyusui berpuasa lalu dapat membahayakan diri, anak, atau keduanya, ya bunda dan anaknya, maka kondisi ini lebih baik bagi keduanya untuk tidak berpuasa. Dan yaitu keduanya di sini maksudnya wanita hamil menyusui ya, dan terlarang bagi keduanya untuk berpuasa. Akan tapi jika tidak membawa dampak bahaya apa-apa, masih kuat nih walaupun menyusui, walaupun mungkin hamil, ya, maka disarankan tetap puasa. Nah, selanjutnya ada masalah yang terkait dengan wanita. Di sini saya tambahkan, lihat kita masuk masalah puasa kontemporer. Kemarin itu pembatal puasa kontemporer, sekarang masalah puasa kontemporer. Gimana menggunakan obat penghalang haid ketika puasa? Nah, dibaca ini satu pembahasan lagi, setelah itu kita buka tanya jawab. Siap-siap untuk bertanya. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, sebagian wanita ada yang bersengaja menggunakan obat-obatan untuk menghalangi datangnya haid yang rutin setiap bulannya. Mereka melakukan seperti ini dengan tujuan supaya tidak lagi mengqadha puasa selepas bulan Ramadan. Apakah perbuatan seperti ini dibolehkan? Apakah ada syarat yang tidak membolehkan wanita menggunakan obat semacam itu? Nah, lihat. Ini sering kali ditanyakan ya, bahkan ibu-ibu langsung WA saya terus tanyakan lagi, Ustaz, kami ingin full puasa di bulan Ramadan, kemudian kami ingin konsen ibadah fokus itu, dan kami menggunakan obat penghalang haid biar ibadah kami tidak terganggu dengan datangnya haid. Kalau datangnya haid kan nggak bisa sholat, baca Al-Quran tidak boleh menyentuh, karena yang mushaf Al-Quran ila tahir, kata Nabi SAW, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Kemudian kalau masuk masjid masih boleh ya. Menurut ya walaupun pendapat minoritas ulama, sedikit ulama gitu, tapi masih dibolehkan berdasarkan dalil yang kuat juga. Dia mungkin kalau haid masih lebih kurang semangat gitu. Beda kalau dia itu haid, dia bisa rutin baca full Al-Quran, kemudian bisa beribadah seperti biasa, bisa tambah sholat sunnah, bisa lakukan puasa gitu. Nah, coba kita lihat jawaban dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau rahimahullah menjawab, dalam masalah ini, aku berpandangan bahwa hendaklah wanita tersebut tidak melakukan semacam itu. Nah, kalau Syekh Utsaimin sarankan dulu, baiknya tidak dilakukan seperti itu. Artinya tidak pakai penghalang tadi. Terus, hendaklah ia menjalankan ketetapan Allah yang telah digariskan pada para wanita. Kebiasaan datang haid setiap bulannya di sisi Allah memiliki hikmah yang amat banyak jika kita mengetahuinya. Hikmah yang dimaksud adalah bahwa kebiasaan datang haid ini termasuk kebiasaan yang normal, di mana haid ini terjadi untuk tujuan menghalangi si wanita dari berbagai bahaya yang dapat memudaratkan dirinya. Para pakar kesehatan telah menjelaskan efek negatif dari penggunaan obat semacam itu, padahal Nabi SAW telah bersabda, la darar wa la dirar. Tidak ada bahaya dalam syariat ini dan tidak boleh mendatangkan bahaya tanpa alasan yang benar. Oleh karena itu, dalam masalah ini, aku berpandangan bahwa wanita hendaklah tidak menggunakan obat-obatan untuk menghalangi datangnya haid. Ini saran beliau ya, saran beliau baiknya tidak digunakan. Terus, alhamdulillah, berkat karunia Allah, jika datang haid, wanita muslimah diperkenankan untuk tidak mengerjakan puasa dan sholat. Ketika ia kembali suci, ia boleh kembali mengerjakan puasa dan sholat. Jika berakhir Ramadan, ia hendaklah mengqadha puasanya yang luput tadi. Nah, sudah, kalau dia menghaid, maka nanti dia tidak puasa, tinggal dia qadha nanti puasanya setelah Ramadan. Tapi kalau lihat dari penjelasan beliau, sepertinya tidak ada masalah kalau tetap mau menggunakan. Tapi cuma sekadar saran, baiknya tidak digunakan. Namun seandainya ada yang menggunakan itu, biar ibadahnya full boleh. Tapi sebaiknya tidak dilakukan demi menerima ketetapan Allah. Nah, nanti masalah-masalah penting lainnya waktu buka puasa di pesawat, saya pergi ke timur atau pergi ke barat, waktunya itu berbeda 2 jam, waktunya berbeda 4 jam. Mungkin waktu maghribnya makin undur. Nah, itu bagaimana buka puasanya?
Terus berpuasa di daerah yang waktu siangnya sangat lama. Ya, waktu siangnya sangat lama. Insya Allah kita bahas besok pagi, ditambah dengan pembahasan qada puasa Ramadan. Ya, kita bahas tentang tambah dengan qada nanti video pada kesempatan selanjutnya lagi. Nah baru nanti mulai hari Senin mudah-mudahan ya kita atau Selasa pas hari pertama puasa nanti kita tunggu keputusan pemerintah ya, kita masuk nanti pembahasan panduan sholat tarawih. Baik, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab nanti di WhatsApp juga ya. Kita baca YouTube dulu ya. Nah ini dari Mahendra Abu Hanifah di YouTube ya, saya bahas tentang puasa dulu yang nanya tentang puasa ya. Bagaimana pahala puasa orang yang tidur terus saat Ramadan? Nah, ada dua rincian ya. Yang pertama kalau dia tidur tidak mengerjakan sholat ya, kalau saya sih menilai yang paling ringan bagi dia adalah puasanya mungkin sah, tetapi pahala tidak diberi, alias tidak mendapatkan pahala apa-apa, cuma lapar haus saja. Kalau tidur seharian tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur, tidak sholat asar maghrib baru dia bangun. Namun kalau dia tidur seharian masih memperhatikan sholat, ya dia kurang utama saja karena kurang melakukan banyak kebaikan. Ustadz, anak saya kan lagi nyusuin. Anaknya sudah berumur 1 tahun 4 bulan. Tapi anaknya cuma nyusu ibunya karena anaknya alergi susu. Ya, bagaimana sebaiknya, harus puasa atau tidak? Nanti dilihat kondisi diri ya. Wanita itu yang lebih paham kondisi dirinya itu bagaimana. Ya, kondisi dirinya itu bagaimana. Kalau dia yakin itu kuat, ya jalani puasa lebih baik. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya di Instagram. Belum ada pertanyaan. Kemudian Facebook. Ya, baik. Ustadz, siapakah yang berhak menerima fidyah? Orang miskin ya, cari orang fakir atau miskin ya. Baik, silakan nanti untuk tanya. Kalau yang sudah masuk di Facebook, Instagram, YouTube bisa bertanya. Sekarang saya buka lewat chat dulu di Zoom Khobar Islam Academy. Monggo. Baik Ustadz, pertanyaan pertama. Ustadz, orang-orang komplek di sini selalu ada jadwal membagi-bagikan makanan ketika Ramadan. Terus ada yang bilang, security itu tidak perlu dikasih makan sahur dan buka karena dia tidak sholat dan tidak puasa. Apakah pernyataan itu betul Ustadz? Baiknya kalau memang benar dia itu tidak puasa, diajak untuk puasa. Kasih dia sahur, kasih dia itu buka. Biar nanti dia punya kesadaran juga untuk puasa. Mudah-mudahan itu muslim ya. Kemudian yang kedua, kalau bisa sih ya husnuzon saja. Dia kan bilang dia tidak puasa ya. Tapi ada sebab yang lain yang jelas dakwahi gitu lebih baik. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada dia untuk sadar puasa. Baik. Silakan ada lagi dari chat Zoom Khobar ya. Bismillah, Ustadz, ada orang kaya raya laki-laki dan kondisi fisiknya dalam keadaan sehat. Ya. Namun dia lebih memilih tidak berpuasa dengan alasan karena pekerjaan. Dia lebih memilih membayar fidyah. Pertanyaanku adalah apakah fidyahnya itu dinyatakan sah atau tidak, Ustadz? Tidak, ini alasan orang malas. Saran saya, apalagi dia orang kaya kan? Orang kaya ngapain? Ya, gak usah kerja aja. Gak usah kerja, cukup dengan kekayaannya kan bisa hidup. Alasannya nggak logis. Kalau yang tanya mungkin orang miskin, nggak ada kerjaan kecuali ini, nah mungkin jawabannya agak beda ya. Jadi kalau ini orang kaya, berhenti kerja, cukup ibadah saja. Nanti ketika Ramadan kembali lagi bekerja seperti biasa. Ya, terus lagi di chat dulu. Ustadz, saya pernah safar, tidak bawa bekal untuk berbuka dan dompet ketinggalan, sehingga ketika azan maghrib saya belum membatalkan puasa sekitar 1 jam hingga sampai di rumah. Bagaimana hukumnya Ustadz? Ya minimal kalau bisa sih batalkan ya dengan cara apapun ya. Kalau paling minimal ya makruh.
ya, maka paling bagus tetap menyegerakan, cari air minum aja. Nggak bisa telan ludah atau niat aja, baiknya tetap cari pembatal, artinya ada makan atau minuman untuk batalkan. Terus berikutnya lagi, cat lagi. Ustadz, kalau punya hutang puasa, Ustadz, kalau punya hutang puasa masih kuat kodok, apakah perlu bayar fidyah juga? Kalau untuk wanita hamil menyusui, saran saya rinciannya kayak begini lebih bagus ya. Tadi saya lupa tambahkan di bagian akhir. Kalau khawatir pada bayi, berarti pada orang lain ya, maka kewajibannya qadha plus fidyah. Qadha plus fidyah. Namun kalau khawatir pada diri sendiri, yaitu pada diri si wanita, maka kewajibannya cuma qadha saja. Dua keadaan ini dua-duanya sama-sama ada qadha, itu lebih bagus. Ya, rinciannya pakai ini lebih baik, dan ini pendapat dari mazhab Syafi'i juga mazhab Imam Ahmad. Baik, selanjutnya lagi. Dari chat, masih chat. Ustadz, 2 tahun lalu saya sudah bayar fidyah puasa karena hamil atau menyusui. Iya. Apa tetap harus membayar Ustadz, karena tahun kemarin juga saya belum membayar kodok. Kalau mau sih, dan ini waktunya tidak terlalu lama ya, bayar qadha plus fidyah lebih aman. Jangan fidyah saja, qadha tetap ada Bu. Qadha tetap ada, itu lebih bagus. Karena saya tadi kuatkan pendapat ini lebih aman. Ya, adapun kata Syekh Ibnu Utsaimin untuk pernyataan Ibnu Abbas yang tadi sempat kita sebut, Ibnu Abbas bilang fidyah saja. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, sebenarnya Ibnu Abbas maksudkan fidyah saja, tapi tetap ada qadha. Baik, ada di sebentar, tahan dulu, di WhatsApp ada. Baik, di sebentar ini di Facebook banyak nih. Ustadz, ana mau bertanya, pendapat yang kuat bagi orang hamil gimana? Tadi ya rinciannya, jika khawatir pada bayi maka qadha plus fidyah, namun jika khawatir pada diri sendiri cuma qadha saja. Kalau dahulu fidyah Umi Ana dengan membayar uang, apakah harus diulangi? Baiknya diulangi, saran saya dengan makanan. Ustadz, apakah perempuan yang haid harus mengqadha sholat ketika sudah suci? Tidak. Ada dalam hadis Aisyah, sudah pernah kita lewat juga bahasan tersebut. Cuma mengqadha puasa, tidak mengqadha sholat. Hamil 8 bulan, bolehkah puasa? Kalau masih kuat, boleh puasa. Kalau tidak rawan. Ustadz, pendapat yang kuat untuk wanita hamil, apakah harus mengqadha tadi sudah ya. Terus, apakah kalau kita merasa bahwa diri kita memang tidak sanggup untuk puasa karena di hari biasanya tidak puasa, gampang sekali lapar karena menyusui, apakah boleh langsung bayar fidyah saja tanpa harus mencoba puasa? Tadi ya sudah saya jelaskan rinciannya, Bu Linda yang tanya lewat Facebook. Ya, tidak cukup qadha, tidak cukup fidyah. Qadha tetap harus ada. Jadi kalau mau saran saya, qadha nanti coba nanti setelah Ramadan, kemudian nanti fidyah bisa diikutkan setelah itu. Fidyah jangan dibayarkan di awal sebelum puasa ya, nggak boleh. Bayarnya nanti setelah puasa dulu atau 1 hari puasa bayar fidyah gitu. Tapi tetap ada qadha. Bagaimana jika utang puasa hampir, ini dari Indri Aryani di Facebook. Bagaimana jika utang puasa hampir sebulan pada tahun 2005 lalu karena melahirkan di tanggal 2 Ramadan. Kemudian karena disampaikan boleh fidyah, maka saya hanya fidyah saja. Kemudian melahirkan anak kedua di akhir Sya'ban sehingga utang lagi di bulan Ramadan karena nifas. Sampai anak ketiga melahirkan di pertengahan Ramadan terus ya. Apakah dalam masa 3 kali Ramadan itu saya tetap wajib qadha? Kalau sudah terlanjur ya sudah. Berarti ilmu yang dulu yang dipakai. Namun kalau sekarang karena at-taklif ba'dal ilmi, itu pembahasan suatu hukum itu setelah tahu ilmu, berarti kalau hamil lagi maka pakai ilmu yang baru. Baik, bisa ke Raisen monggo di Zoom Kobar, monggo. Baik Ustadz, silakan kepada Bapak Kurniawan Ibrahim. Silakan Bapak Kurniawan Ibrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa izin bertanya Pak Ustadz, puasa ya, ini ada hadis dari hadis riwayat Abu Daud yang isinya, jika salah seorang di antara kalian mendengar azan sedangkan sendok terakhir masih ada di tangannya, maka janganlah dia meletakkan sendok tersebut hingga dia menunaikan hajatnya hingga selesai. Jadi kita masih boleh melanjutkan makan ketika masih belum habis makan makanan. Namun sudah terdengar azan subuh sampai maksimal waktu makan berhenti terdengar iqamah sholat subuh. Itu gimana Pak Ustadz? Nggak tepat, menyelisih ayat. Ayat nanti Bapak, ayat nanti lihat di Al-Baqarah 187. Ayatnya jelas nih. Wa kul washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri tsumma atimus siyama ilal lail. Makan dan minumlah sampai datang fajar subuh. Berarti kalau sudah masuk fajar subuh nggak boleh.
fajar subuh ditandai dengan azan yang tepat waktu. Maka cari aman, berhenti makan kalau sudah azan, gak lanjut lagi dong. Dan hadis itu dapat kritikan dari para ulama. Sebagian ulama doifkan. Doif ya. Iya. Ini keterangannya hadisnya hasan sahih oleh Syekh Al-Albani ya. Iya, sebagai rata-rata ulama mendoifkan. Ya. Oke Pak Ustaz. Dan itu lebih hati-hati Pak, lebih hati-hati. Tapi sekarang masalahnya di Indonesia ada dua perbedaan ya. Ada jadwal kemenang dan ada jadwal yang diundur 8 menit. Kalau saran saya mau aman ya yang pakai diundur 8 menit saja. Maka hadis tadi bisa berlaku kalau azannya yang azan sebelum 8 menit tadi. Tidak, ada dua kali azan. Ya. Maka hadis tadi baru bisa berlaku. Oh, gitu. Artinya kalau ada kumandang azan ya lanjut aja deh sampai pas memang kalau yakin diundur 8 menit. Kalau saya sih pakai strike-nya yang diundur 8 menit aja lebih aman. Gitu, penelitiannya lebih bagus. Oke Pak Ustadz ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama satu lagi Pak Ustadz nih, terkait puasa ya. Nah ini misalkan jika suami istri, misalkan istrinya sedang tidak berpuasa, misalkan di Pak Ustadz ya. Nah ini suami minta istri melayaninya, tapi tidak melakukan jima Pak Ustadz, hanya seperti oral aja gitu Pak Ustadz. Apakah itu membatalkan puasa si suami atau gimana Pak Ustadz? Gimana coba diulang? Jadi misalkan si istri sedang tidak berpuasa lah, nah suaminya ini berpuasa wajib atau puasa sunnah, nah tapi suaminya sedang ingin lah gitu dengan suaminya gitu. Nah ini apakah si suami namun tidak melakukan jimal atau hubungan badan, cuma melakukan oral lah misalkan dengan tangan, kalau tapi tidak pakai pewarnani, apakah itu membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa Pak Ustadz. Jadi tidak hanya berjumpa saja, tapi bisa melakukan lain asal tidak mewarnani gitu, tidak membatalkan puasa Pak Ustadz ya. Ji. Oh ya baik ya, terima kasih Pak Ustadz, itu aja yang mau saya tanya ya. Terima kasih, syukur wa jazakallahu khair. Ya Kom. Baik, berikutnya lagi. Selanjutnya silakan Ibu Santi Susanti. Nah Ustadz, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ini kan baru melahirkan, usia anaknya sekarang baru 3 bulan. Nanti saya kan pengennya itu puasanya full, tapi kadang anaknya itu sekarang dicoba nih puasa sunnah karena masih ada foto yang kemarin. Anak itu kadang malam itu jadi rewel karena rasa asiknya mungkin ya yang kurang ini. Boleh tidak Ustadz saya bantu dengan formula? Boleh saja. Kalau tidak ada mudarat apa-apa boleh. Betul lagi Ustadz. Ya. Zikir khusus setelah ba'da tahajud itu ada zikir khusus tidak Ustaz? Ba'da tahajud, apakah ada zikir? Khusus seperti yang habis itu. Cuma ba'da witir saja. Oh iya, itu enggak yang tersebar itu berarti enggak terlalu dianjurkan ya? Iya, saya anjurkan cuma ba'da witir. Nah, Ustaz. Turun jazakallah Ustaz. Iya, Kom. Ya, berikutnya lagi silakan. Selanjutnya Bapak Panji. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar kan Ustaz? Iya, silakan. Jadi saya mewakilkan penjualan gambar kepada website atau pihak marketplace dengan bagi hasil dari penjualan. Skema transaksi di sana adalah pembeli diharuskan berlangganan dulu kepada pihak website dengan paket di website tersebut. Kemudian baru bisa menggunakan gambar di sana. Yang jadi masalahnya ada beberapa paket yang terkadang menggunakan potongan saat hari raya orang kafir. Itu bagaimana saja? Ada paket gimana? Ada paket yang memanfaatkan potongan harga saat hari raya orang kafir. Kalau ini ditanya beli atau menjual? Saya sih sebagai penjual di sana mewakilkan pada pihak marketplace untuk dijual pihak website. Terus manfaatkan momen itu untuk beri diskon. Yang saya bukan memanfaatkan diri saya hanya sebagai penjual, tetapi kan memberi diskon pihak marketplace. Enggak masalah. Boleh satu lagi Ustaz? Ya, silakan. Belajar akidah dasar itu dari mana Ustaz? Dari mana itu bisa? Bisa dari buku-buku karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi semuanya saja. Dari salah satu usul 3 landasan utama, Qawaidul Arba gitu.
Ustaz. Ya. Sudah cukup Ustaz. Ya, baik. Dari sini ada yang nanya? Ya. Dari hadis tadi kan tidak ada pernyataan yang tegas gitu. Jadi dikiaskan semisal orang musafir sama orang sakit ya, itu kan yang ini tadi wanita dan muslim. Nah, di kalangan para ulama pun itu jadi berselisih pendapat gitu. Di kalangan ustaz pun sekarang juga ini berpendapatnya beda gitu. Nah, apakah kita perlu melibatkan keyakinan kita gitu, dari diri kita gitu. Misalkan kita yakin pendapat ini. Yakin pendapat ini kalau punya ilmu dasar, kalau nggak punya ilmu dasar taklid. Nggak boleh. Pakai perasaan nggak boleh. Berarti tetap harus sama ustaz. Iya. Gitu. Karena nanti dia bukan punya ruang di situ. Ada lagi? Amil? Yang pembahasan kemarin Ustaz. Iya. Orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa, orang yang sehat tapi dikhawatirkan sakit ketika berpuasa. Itu maksudnya gimana? Kalau dia mungkin punya penyakit bawaan, kalau suruh puasa nanti tambah sakit. Sekarang lagi sehat, itu dimaksud. Baik, berikutnya lagi silakan dari Raisen di Zoom. Silakan Bapak Ramadan Lamadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya Ustaz, kalau kita pada saat balik yang laki-laki, terus sampai sekarang ini ikut ngaji, saya ikut ngajinya ke kajiannya Ustaz, terus saya tahu tentang hukum yang belum bayar puasa Ustaz. Kalau misalnya kita bayar puasa yang dari kita balik sampai sekarang boleh nggak Ustaz? Apakah harus bayar fidyah lagi nggak Ustaz? Itu aja Ustaz. Jadi balik belum bayar utang puasa, belum bayar puasa? Iya Ustaz. Karena apa? Ngaji kan baru tahu kan Ustaz. Ngaji baru tahu gitu Ustaz. Apakah Enggak, dulu utang puasanya karena apa? Ya itu mungkin mungkin karena dulu tuh mungkin masih kecil ya, atau mungkin masih SMP gitu, mungkin batal karena mungkin lakukan hal-hal yang berat, kayak misalnya mungkin ada nggak bisa tahan gitu Ustaz, nggak bisa tahan puasa gitu Ustaz. Apakah itu boleh dibayar untuk setelah puasa tahun ini? Dulu berarti sudah balik ya, terus tidak puasa akhirnya. Iya Ustaz, tuh bagaimana Ustaz? Kalau Amannya kodok saja. Oh iya Ustaz. Ustaz, satu lagi, boleh di luar tema Ustaz? Iya. Ini Ustaz, apakah boleh misalkan orang sepupu dari orang tua kita menikah, maksudnya ada anak, dia menikah sama sepupu dari orang tuanya dia gitu Ustaz. Maksudnya gini, dia menikah sama sepupunya ibunya gitu, punya anak, maksudnya sepupunya ibunya punya anak, dinikahi. Apakah itu boleh Ustaz? Boleh. Kan bukan mahram. Nah Ustaz. Iya. Syukran Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi silakan di Resen. Ibu Sri silakan dibuka mic-nya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berarti kesimpulannya kalau saya nggak salah tangkap, orang tua yang sakit maka bayar fidyah, bukan kode puasa. Misal dia hanya sakit demam. Kalau sakitnya menaun baru bayar fidyah. Sakit menaun, sakit terus menerus. Tapi kalau sakit masih bisa sembuh dan masih kuat puasa, tetap kodok puasa. Satu lagi boleh Ustaz? Iya. Ini ada titipan pertanyaan dari saudara, nanti jawaban Ustaz saya rekam. Bagaimana hukum tentang gadai mobil? Misal ada teman yang pinjam uang 20 juta ke mereka, kemudian beliau yang meminjam uang itu memberikan barang jaminan berupa mobil.
Nah, yang jadi masalah apakah barang jaminan itu boleh dipinjam untuk berpergian dan kebutuhan keluarga dipakai gitu. Boleh dipinjam tapi harus bayar uang sewa. Kalau cuma gratisan berarti dia dapat manfaat dari utang piutang yang dia berikan. Berarti masuk kaidah kullu qardin jarra manfa'a fa huwa riba. Setiap utang piutang yang dalamnya ada manfaat. Itu manfaat tuh, pakai gratis. Maka itu riba. Berarti boleh dipakai dipinjam asal memberikan Uang sewa yang wajar. Gak boleh gratis. Jazakallahu khairan ya. Ya, berikutnya lagi silakan dari Resen, monggo. Ibu Halimah silakan ada pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Misal kita sedang safar Ustaz. Ya. Boleh lihat misal di perjalanan gitu kita nggak kuat terus kita buka gitu Ustaz, terbuka. Tadi ada penjelasan yang kemarin kita bahas. Kalau safar terus tidak kuat, parah banget safarnya atau sulit banget safarnya, boleh batalkan. Oh boleh Ustaz? Iya. Satu lagi Ustaz. Ji. Boleh kan niat kodok dengan puasa sawal itu disatukan? Maksudnya kita juga mau... Nggak bisa Bu. Nggak bisa. Kenapa Ustaz? Karena kodok sendiri, puasa sawal sendiri. Dan puasa sawal dilakukan setelah tukmil iddata wali tukmilu iddata, setelah bulan Ramadan itu sempurna. Kalau sudah sempurna baru lakukan puasa Syawal. Jadi untuk apa mendapat puasa Syawal itu sulit ya Ustaz? Enggak juga, banyak yang bisa kok. Iya, untuk perempuan banyak juga bisa. Ada dia gak puasa pada saat Ramadan karena haid, dia bayar dulu 6 hari. Setelah itu 6 hari lagi, masih bisa. Iya. Oh, jadi intinya nggak bisa disatukan? Nggak bisa. Oh ya baik, terima kasih Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi berikutnya, Bulana. Ibu Solana silakan dipertanyakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Apakah boleh anak menjamak sholat atau mengkodok sholat? Karena pada saat anak kontrol berobat ke rumah sakit, untuk sholat pun tidak sempat karena masih berobat. Selain itu tempat duduk maupun sholat bercampur dengan laki-laki. Pulang berobat pun sudah masuk waktu asar. Akhirnya sengaja mengkodok. Ya otomatis nggak sengaja Pak Ustaz, soalnya kan tempatnya tidak memadai Pak Ustaz. Bu, apapun keadaannya Bu, sholat pada waktu itu lebih diutamakan. Sampai-sampai misalnya tidak ada sesuatu untuk nutup aurat Bu, sholat apapun yang penting tepat waktu. Itu ingat kaidahnya. Ibu kan lagi bahas syarat kan, syarat itu masih bisa gugur, yang penting sholat tepat waktu. Orang misalnya nggak bisa berwudu, ganti tayamum nggak bisa lagi. Ya sudah, dia sholat apa adanya saja, nggak mesti tunggu sampai air ada atau debu itu ada. Dia sholat yang penting tepat waktu. Jadi alasan ibu nggak benar. Ini sholat wudu pun bercampur dan laki-laki dan kan masih bisa diatasi, Bu. Bagaimana Pak Ustaz? Ya masih bisa diatasi. Ini kan masalah cuma aurat yang terbuka ya. Iya kan? Iya, terlihat sama laki-laki. Kalau pakai jilbab lebar, tangan sampai siku itu nanti dibasuh di dalam jilbab lebar tadi. Kalau kepala cukup mengusap kepala tanpa telinga nggak masalah. Kepala cukup masukin tangan ke dalam bawah jilbab, dapat sebagian rambut sudah sah. Untuk kaki, kalau sudah pakai kaos kaki, maka asalkan ketika mau pakai kaos kaki paginya itu sudah dalam keadaan berwudu. Terus pakai kaos kaki, siangnya wudunya batal, cukup mengusap punggung kaos kaki. Oh, tanpa harus membuka kaos kakinya Pak Ustaz? Iya. Oh. Nah, syukur Pak Ustaz. Iya. Pencerahan. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam.
Ya, berikutnya lagi silakan. Ibu Syifahana, silakan dibuka mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung yang tadi barusan ya Ustaz, berarti itu tuh dalam kondisi darurat aja ya Ustaz ya, bukan terus kayak begitu ya Ustaz ya? Yang mana? Yang mana Bu? Yang tadi ini Ustaz, yang mengusap punggung kaki itu Ustaz. Iya, selama dia pakai kaos kaki Bu, boleh. Yang penting ketika pakai kaos kaki dalam keadaan berwudu terus pakai kaos kaki, kan masa jangka waktu untuk mengusap kaos kaki itu 1 kali 24 jam untuk orang mukim. Oh, asalkan dia sebelum pakai kaos kaki itu kan berwudu sebelum. Iya. Wudu sampai kaki. Sudah batal, tidak masalah ya Ustaz. Iya. Nah, Ustaz yang mau tanyakan ini Ustaz, terkait kode dan bayar fidyah itu tuh diniatkan di awal apa gimana tuh Ustaz? Ini untuk siapa? Wanita hamil menyusui? Ya misalnya seperti itu Ustaz. Apakah itu diniatkan di awal sewaktu kita mau puasa itu besoknya atau gimana tuh Ustaz? Jadi misalnya dia tidak kuat ya sudah, nanti tidak puasa, terus nanti diganti di hari yang lain, terus plus bayar fidyah. Gitu. Oh gitu ya Ustaz. Terus untuk membayar fidyah itu kan Ustaz katanya 1 kali makan orang gitu ya Ustaz ya? 1 hari 1 mud atau 1 hari 1 bungkus makan. Terus 1 bungkus makan. Nah, berarti kalau yang untuk maksudnya dia nggak bisa puasa itu berarti dia setiap hari ngasih makan orang juga gitu ya Ustaz ya? Iya. Sorenya dia bayar fidyah atau dia tumpuk nanti di akhir bulan baru dia bayar. Oh bisa ditumpuk ya Ustaz ya? Iya. Akhir Ramadan baru dia bayar, tapi dengan uang gitu ya Ustaz? Ngasih makanan. Oh harus makanan ya Ustaz? Ayatnya tadi bilang apa tadi? Terus Ustaz gimana dong Ustaz? Saya selama ini numpuk tapi nggak kasih makanan ya Ustaz? Ya diulang lagi kan bisa Bu. Itu gimana Ustaz? Maksudnya double-double lagi? Jadi kasih ke orang miskin sebagaimana tekstual ayat dengan makanan. Jangan diganti uang. Teks ini nggak bisa berubah Bu. Jadi tuh misalnya gini, saya gantinya sekarang gitu. Ada berapa hari Ibu nggak puasa? Banyak Ustaz, karena saya waktu hamil-hamil kemarin itu tuh Ustaz nggak bisa puasa sama sekali Ustaz, soalnya mabuk berat. Terus ada yang pas menyusui gitu. Berapa utang puasanya? Insya Allah udah nggak tahu lagi saya Ustaz. 100-an? Mungkin bisa jadi Ustaz. Berarti fidyah aja pilih. Kalau memang berat seperti itu fidyah, nggak bisa pakai uang Bu ke orang miskin, kasih makanan. Berarti kasih makanannya untuk 100 orang gitu Ustaz? Iya. Nggak mesti sih, yang penting ada 100 bungkus disiapkan kasih ke satu keluarga, ada 5 ya kasih 5, ada yang ini, yang penting orang miskin. Oh gitu Ustaz. Ya itu Ustaz, kalau misalnya kita kan, saya nggak puasa kemarin itu, apakah memang ada hukumnya jadi puasanya double gitu? Enggak. Oh nggak ada ya Ustaz ya. Oh nah Ustaz, syukur Ustaz, berarti saya siapkan makan untuk 100 orang aja gitu ya Ustaz ya? Iya. Oh terus mengkodo juga kalau ada waktu apa gimana tuh Ustaz? Iya. Oh nah Ustaz, syukur Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi dari Bu Atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bertanya ulang. Andai saja misalnya ya Ustaz, ini ada kasus kita itu punya uang. Nah uang itu kan akan kita berikan kontrakan. Qadarullah, ada seorang teman itu mau pinjam dengan uang itu, dan dia bilangnya gini, untuk dikontrakan nanti berapapun, misalnya dari kontrak itu sebulan dapatnya misalnya itu 1 juta, dia itu akan membayarkan hasil kontrakan itu, tapi uangnya itu dia pinjam, jadi dia akan memberikan hasil dari kontrakan itu, dia akan berusaha. Nah kalau itu boleh tidak Ustaz?
Itu uang dijamin balik atau uang itu bisa ludes gitu saja kalau kita tanam uang di situ? Insya Allah sih uangnya bisa balik suatu saat. Berarti kalau uang itu dijamin balik namanya ngutangi. Namanya mengutangkan. Iya. Mengutangkan nggak boleh dapat untung. Kalau mau bagi hasil, maka yang ada uang itu tidak dijamin balik. Kalau dijamin balik itu berarti kalau dijamin balik, utang berarti. Gitu. Iya. Jadi murni pure utang gitu ya, kembalikan sesuai dengan. Iya. Pinjam 5 juta, balik 5 juta. Satu lagi Mas Ustaz ya. Iya. Karena saya itu safar Ustaz ya. Saya itu safar pas berhenti di masjid itu azan maghrib. Kami melakukan sholat azan maghrib dan isya dengan berjalan lagi untuk istirahat itu. Di situ dilakukan sampai sholat isya Ustaz, sampai sholat isya. Nah itu kan ada saudara itu melakukan sholat isya lagi dan itu katanya bilang ngapain daripada duduk kita sholat isya, padahal tadi sudah melaksanakan jamak sholat maghrib sama isya. Nah itu boleh tidak Ustaz itu? Jadi sholat isyanya dia 2 kali karena di masjid itu mengadakan sholat isya, jadi dia ikut sholat isya lagi. Dia musafir. Iya. Terus sudah jamak dengan sholat maghrib pertama. Betul Ustaz, betul. Terus dia masih istirahat sampai lepas sholat isya. Saat di masjid itu mengadakan sholat isya, ikut sholat isya lagi, begitu Ustaz. Tidak perlu, cukup dengan jamak saja yang tadi. Jadi cukup dengan sekali saja gitu Ustaz. Iya. Kan Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Baik, Ummu Maryam sama Bu Eva, silakan Ummu Maryam dulu. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau yang untuk haid dan nifas itu yang kan haid udah bertahun-tahun gitu Ustaz. Apakah harus fidyah juga Ustaz? Qadha. Tetap qadha dulu. Enggak, dulu enggak bayar-bayar berarti. Iya, tapi enggak banyak sih Ustaz. Ya, tetap ada fidyah berarti sebagai kafarat denda. Yang haid itu Ustaz. Iya. Karena kan sudah lewat tahun yang bertahun-tahun. Satu lagi Ustaz. Saya kan disuruh dosen kalau ujian itu suruh nyanyi Ustaz, tapi tanpa musik kayak ngasal. Nah, ini masalah lain ini. Ini urusanmu dengan kuliah. Urusanmu dengan kuliah. Kalau masalah hukum sudah jelas, sudah paham. Iya, tapi kan itu ujian Ustaz, kalau nggak boleh. Itu masalah lain. Saya cuma bahas hukum aja. Masalah praktek, masalah beda. Terus gimana Ustaz? Nggak ada solusi. Iya, jadi mau nggak mau ya Ustaz. Iya. Ya, syukran Ustaz. Iya. Bu Eva silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi belum paham tentang yang bayar fidyah itu Ustaz. Itu malah bahan makanan, beras atau dia makanan jadi? Bisa dua-duanya, dipilih. Bisa dengan beras 1 mud atau 7 ons per hari tidak puasa, atau bisa dengan menggunakan makanannya sudah matang 1 bungkus, ukurannya terserah. 1 bungkus ada lauk pauknya, 1 hari 1 bungkus makan. Oh ya. Ya, makasih Ustaz. Pertanyaan yang kedua nih, saya tuh masih ada hutang yang tahun lalu Ustaz. Nah, kan saya cicil, tapi ada beberapa yang masih belum terlunasi gitu. Terus saya sekarang sedang hamil, jadi kalau misalnya saya ganti, saya kayak enggak kuat gitu Ustaz. Jadi kayak mana saya bayar? Kan harus tetap mengganti ya Ustaz nanti setelah Ramadan ini. Itu saya bayar kafarat juga Ustaz. Ada uzur nggak? Artinya masih punya peluang nggak untuk bayar qadha tapi ditunda-tunda sengaja gitu? Itu mungkin kelalaian saya kali ya Ustaz. Nah, kalau kelalaian baiknya bayar fidyah sekalian. Qadha plus fidyah. Oh, qadha plus fidyah. Ya. Siap Ustaz. Ya, silakan terakhir Bu Ana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ya. Jadi mau nanya dulu, saya pernah menyusui. Jadi yang menyusui itu anak saya itu kondisinya kurang sehat. Jadi waktu itu saya akhirnya nggak puasa waktu bulan Ramadan karena menyusui ya. Nah itu mungkin ada kali sampai sebulan. Itu gimana Ustaz ya? Harus fidyah atau enggak? Fidyah ataukah harus qada? Sudah lama apa belum itu, Bu? Oh, sudah lama, Pak. Ya sudah, kalau gitu. Sudah dibayar belum? Sudah qada atau fidyah sudah dibayar belum? Kalau untuk kodok saya sudah mulai kodok, cuman karena kan jumlahnya juga 30 hari plus Nah, sudah kodok aja kalau gitu. Kodok nyicil. Tapi kalau mau karena itu kaitannya dengan bayi, berarti kodok plus fidyah. Di mana bisa kira-kira aja tadi? Iya, ya taruh lebih banyak lah kalau ibu lupa jumlah harinya. Jumlah maksimal gitu ya? Iya. Oke, baik Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami cukupkan, insyaallah besok Jumat kita bahas lagi kajian panduan Ramadan kontemporer ini. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dan berikan kita keberkahan ilmu dan amal. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.